Halo Romo dan juga Kakak Asisten, kami dari kelompok 4 dari kelas 3 akan mempresentasikan hasil dari studi kasus keteguhan iman Katolik di tengah relasi lintas agama. Pada kali ini menyorot ke pacaran beda agama. Kemudian ke anggotanya sendiri, Dinara dari Geologi 23, Geraldus dari Geologi 23, Laurentius dari Geologi 23, Rizky dari Geodesi 23, Benedictus dari Geologi 23, Dania dari Geodesi 23, Marcelinus Evans dari Geodesi 23, dan saya sendiri Angel dari Geodesi 23. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang sendiri, Indonesia merupakan negara yang dikenal luas karena ada keragaman budayanya, baik sejarah suku, bahasa, maupun agama. Negara ini secara resmi mengakui 6 agama, dan konteks dalam fenomena beda agama dalam pacaran ini semakin sering dijumpai, terutama di kalangan remaja maupun dewasa muda. Iman Katolik sendiri tidak hanya merupakan identitas formal, melainkan juga merupakan panggilan hidup yang menuntut kesetiaan dan komitmen terhadap ajaran Kristus serta kehidupan dalam gereja. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini, umat Katolik ditantang untuk tetap setia pada prinsip-prinsip iman mereka, sembari tetap hidup harmonis dan toleran terhadap sesama yang berbeda keyakinan. Oleh karena itu, kami mengambil tema ini untuk dilakukan kajian dalam mendalami mengenai bagaimana pacaran beda agama dapat mengaruhi keteguhan iman Katolik seseorang. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama, ini kami menganalisis pengaruh hubungan lintas agama terhadap keteguhan iman Katolik dalam konteks pluralisme sosial religi. Kemudian mengidentifikasi tantangan yang dihadapi umat Katolik dalam menjalani hubungan lintas agama, khususnya terkait praktik keagamaan di tengah masyarakat plural. Yang ketiga adalah menjelaskan peran komunitas keagamaan Katolik dalam mendukung keteguhan iman umat yang menjalani hubungan lintas agama. Selanjutnya menjelaskan strategi yang digunakan umat Katolik untuk menjaga integritas iman mereka dalam hubungan lintas agama di konteks pluralisme sosial religi. Kemudian yang terakhir adalah menguraikan pandangan seorang katekis sebagai terhadap hubungan lintas agama dan implikasinya dalam pendampingan pastoral dalam konteks pluralisme. Lalu ada manfaatnya. Jadi di penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat teoritis kayak wawasan mendalam tentang keteguhan iman Katolik dalam konteks pluralisme sosioreligi dan juga peran komunitas keagamaan sama perspektif kateketik dalam pendekatan pastoral. Lalu secara praktis penelitian ini menyediakan bahan refleksi buat umat Katolik yang menjalani hubungan lintas agama agar dapat menyeimbangkan iman dan pluralisme dan masukan bagi gereja Katolik dan komunitasnya. Lalu komunitas keagamaan untuk merancang program pendamping yang relevan dengan tantangan pluralisme sosioreligi dengan mempertimbangkan pandangan katekis dan mendorong dialog antar agama. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan makna subjektif yang dialami individu dalam konteks hubungan lintas agama. Lalu instrumen yang kami pilih yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara di sini dilakukan dengan menggunakan sampel yang merupakan orang yang relevan berupa umat Katolik aktif dalam komunitas keagamaan Katolik di Bandung, khususnya mahasiswa ITB, serta katekis yang memiliki pengalaman mendampingi umat Katolik dalam memiliki hubungan lintas agama. Teknik analisis data yang kami lakukan di sini dimulai dari pengumpulan data wawancara dengan melakukan beberapa pertanyaan, lalu pengelompokan data berdasarkan tema yang muncul seperti tantangan jaga iman, dukungan komunitas, dan adaptasi terhadap perbedaan. Setelah dilakukan pengelompokan data, akan dilakukan integrasi data dengan teori-teori yang relevan. Lalu setelah melakukan integrasi data dengan teori-teori yang relevan, kami melakukan validasi hasil dengan membandingkan perspektif subjek melalui wawancara dengan kajian literatur. Berdasarkan hasil penelitian dari 5 narasumber yang kami lakukan, yaitu 3 pasangan dan juga 2 orang yang berpengalaman pacaran beda agama dan juga tambahan dari 1 narasumber katekis. Dari hasil pertama itu adalah pengaruh hubungan lintas agama terhadap keteguhan iman Katolik, di mana hubungan lintas agama itu tidak selalu melemahkan iman, bahkan sebagian besar narasumber mengalami penguatan iman. Lalu responden juga merasa lebih reflektif dan juga rajin berdoa dan aktif dalam ibadah karena terdapat dorongan dari pasangan atau keinginan pribadi untuk memahami iman sendiri secara lebih dalam. Lalu adanya perbedaan antara mereka justru menjadi ruang eksplorasi spiritual dan juga membuka pemahaman baru atas makna ibadah. Lalu hasil selanjutnya ada tantangan dalam hubungan lintas agama, di mana terdapat perbedaan doktrin, misalnya pandangan terhadap Bunda Maria atau wafatnya Yesus, dan juga praktik ibadah jadi sumber yang bergesekan di antara perbedaan. Lalu yang kedua, terdapat tekanan dari keluarga, terutama terkait restu, pendidikan anak, dan juga prospek pernikahan dalam gerejawi. Lalu yang ketiga, terdapat latar belakang keluarga antara sikap toleran ataupun tidak yang sangat mempengaruhi kemampuan pasangan dalam menghadapi tantangan ini. Dan dari gereja Katolik sendiri juga mengingatkan bahwa pernikahan beda agama ini membutuhkan dispensasi karena berpotensi menimbulkan kesulitan iman dan juga pendidikan anak. Lalu yang selanjutnya, dari peran komunitas Katolik, komunitas seperti KMK, katekumen, dan juga kegiatan gereja membantu menopang iman dan juga memberi dukungan spiritual dan juga informasi teologis. Namun kegiatan gereja secara keseluruhan belum spesifik menuju kepada masalah pacaran lintas agama, sehingga dibutuhkan program yang lebih kontekstual. Lalu dari katekis dan juga pemimpin gereja perlu menciptakan ruang dialog aman sambil tetap meneguhkan ajaran imam Katolik. Lalu hasil yang keempat yaitu ada strategi menjaga integritas iman
yaitu strategi utama yang dilakukan oleh setiap pasangan, yaitu konsistensi ibadah pribadi, saling menghormati, dan juga melakukan komunikasi secara terbuka. Terdapat beberapa pasangan melakukan kompromi, seperti misalnya bergantian gereja setiap mingguannya, atau tetap berdoa dengan cara masing-masing. Dan juga dari beberapa pasangan menyarankan untuk memikirkan untuk memulai hubungan pacaran beda agama, dan juga mempertimbangkan pasangan agar menghindari konflik dan juga menghindari tekanan sosial. Dari seluruh penelitian yang kami lakukan, kami menarik 5 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu hubungan lintas agama memiliki pengaruh yang kompleks terhadap keteguhan iman Katolik. Yang kedua, tantangan yang dihadapi umat Katolik dalam hubungan lintas agama mencakup aspek teologis, emosional, dan sosial. Yang ketiga, peran komunitas gaman Katolik menjadi salah satu faktor signifikan dalam mempertahankan keteguhan iman. Yang keempat, strategi yang digunakan oleh umat Katolik untuk menjaga integritas iman meliputi disiplin ibadah pribadi, komunikasi yang terbuka, dan refleksi teologis. Kemudian selanjutnya, pandangan katekis dan ajaran gereja menegaskan bahwa perlunya kebijaksanaan pastoral dalam menghadapi relasi lintas agama. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pacaran beda agama bukanlah permasalahan yang sederhana, tetapi masalah spiritual yang kompleks. Hubungan ini dapat menjadi kesempatan untuk pertumbuhan iman, namun juga membawa potensi kompromi yang membahayakan integritas iman jika tidak disikapi secara bijak. Oleh karena itu, penting bagi umat Katolik untuk mengembangkan kesadaran teologis, dewasaan emosional, dan keterlibatan dalam komunitas rohani agar mampu mempertahankan keteguhan iman di tengah pluralisme masyarakat Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan kami melalui wawancara, kami dapat memberikan sejumlah saran untuk mendukung keteguhan iman Katolik dalam relasi lintas agama. Umat Katolik, terutama kaum muda, perlu mempertimbangkan secara bijak keputusan untuk menjalin hubungan beda agama dengan menekankan pentingnya konsistensi dalam iman dan kesiapan menghadapi dampak jangka panjang. Apabila hubungan tetap dijalani, kehidupan spiritual pribadi harus dijaga serta terbuka terhadap dialog iman yang sehat. Selain itu, gereja dan komunitas kategorial diharapkan menyediakan pendampingan pastoral yang kontekstual, seperti retret tematik atau kelas katekesi khusus, agar umat mendapat bimbingan konkret dalam mempertahankan imannya. Untuk pengembangan lebih lanjut, kami ke depannya dan peneliti selanjutnya disarankan mencakup pasangan yang telah menikah atau berpisah karena perbedaan iman mereka, agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kompleksitas hubungan lintas agama dalam konteks Katolik. Selanjutnya untuk refleksi hubungan lintas agama ini khususnya antara Katolik dan agama lain seperti Kristen, Protestan, dan agama lainnya itu menuntut kedewasaan emosional dan spiritual dari masing-masing individu. Karena perbedaan iman ini ujungnya ada dua, antara memperkaya keyakinan atau melemahkan keyakinan masing-masing. Jadi tergantung pada keteguhan iman dan komunikasi yang saling terbuka untuk saling menghormati. Lalu umat Katolik juga dipanggil untuk menjadi kasih Kristus sambil menghormati kebebasan pasangan masing-masing tanpa memaksakan adanya konversi. Pertimbangan serius juga seperti pendidikan anak dalam peran gereja juga harus dibahas jujur sejak awal, terutama jika menuju jenjang pernikahan, dan refleksi iman yang berkelanjutan, bimbingan gereja, serta keterlibatan dalam komunitas menjadi kunci untuk menjaga iman Katolik. Dan hubungan yang sehat juga harus berlandaskan kepada cinta kepada Tuhan dan kebenaran di samping antar kasih dari manusia masing-masing. Sekian presentasi terkait study case kami kali ini. Terima kasih.